Halo Sobat Energi Wakatobi, selamat datang di podcast tim bersama dengan aku, Friasa Aurelia, dan juga Fahrudin Hanif, yang selama hampir 1 jam ke depan bakal nemenin kalian buat ngobrol santai, tapi cukup serius mengenai isu lingkungan, khususnya terkait dengan ekonomi sirkular. Nah, sebelum kita masuk ke main topik, kita lebih kenalan dulu nggak sih? Halo, selamat datang Mas Fahrudin Halo, Hanif. halo. Halo, selamat datang juga Mbak Esa. Terima Oke, kasih, terima kasih. Oh ya, ini 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa tadi? Isu lingkungan ya, dan seputar tentang ekonomi sirkular. Nah, betul, kata Mbak Esa, kita perkenalan dulu sebelumnya. Eh, Perkenalkan nama saya Fahrudin Hanif Nasrullah. Di sini saya sebagai apa ya? Ya istilahnya membantu teman-teman untuk Widih, mengkoordinasikan dari tim. Wah, itulah. mantap ya. Ya, teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol. Nah, TRIK. Angkatan kebetulan saya alih program angkatan 2020. Jadi lumayan tua saya Oke, dan hitungannya kalau angkatannya angkatan muda tapi lumayan tua. Ya, begitulah. karena alih program ya. Iya, karena alih program. Oke, setelah kenalan sama Mas Hanif, ya aku manggilnya Mas Hanif aja ya. Karena Aduh, kan aduh, aduh. Kok Mas kayak, loh? oh, Kak Hanif. Oke, jadi jadi teman-teman, Kak Hanif itu adalah koordinator mahasiswa unit dari tim KKN 21. Dan selanjutnya mungkin teman-teman kenalin, aku Fria Aurelia. Aku mahasiswa jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2018. Nah, di sini aku mau nemenin Kak Hanif untuk ngobrol lebih lanjut tentang khususnya tentang KKN PPM UGM periode 2 untuk energi Watobi gitu. Ternyata. Nah, ngomong-ngomong nih, kenapa sih sebenarnya kita tim KKN Energi Wakatobi 2021 ini tuh mengambil tema terkait dengan ekonomi sirkular. Mungkin Kak Hanif selaku Kormarik bisa menjelaskan lagi kepada kita kenapa sih gitu alasan dari Oke, diambil tema mengenai ekonomi sirkular ini. oke, oke. Terima kasih. Mungkin ini kayak cerita-cerita aja ya. Jadi mulai dari awal Hmm. dulu. Nah, dari awal sebelumnya dari pembentukan tim juga awalnya kan ada beberapa orang, hanya beberapa orang. Terus kita milih-milih mau kemana nih enaknya KKN. Nah, akhirnya kita melabuhkan diri. Nah, untuk Hmm. datang ke Wakatobi rencananya. Nah, tepatnya kita KKN di Desa Mola Selatan dan Desa Mola Nelayan Bakti yang berada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi. Nah, dikarenakan ya pandemi, jadinya ya KKN ini dilaksanakan secara daring. Nah, tetapi eh, hal itu tidak menyurutkan kita untuk mungkin saja membantu masyarakat untuk lebih baik. Nah, tentunya dalam eh, tema yang kita ambil di KKN ini. Nah, tema yang kita ambil di KKN tim ini itu mengenai konsep besarnya mengenai ekonomi sirkular. Nah, kenapa kok tim Energi Wakatobi ini mengambil tema mengenai ekonomi sirkular? Nah, sebelumnya kita mencari permasalahan yang ada di eh, Wakatobi sendiri. Nah, kita juga eh, mengikuti tren yang ada di global juga, itu permasalahannya apa, terus kita cocokkan kayak, oh ini permasalahan salah satunya ada di permasalahan mengenai lingkungan, yaitu terutama di bagian sampahnya mungkin. Terus di bagian ada kemarin sanitasi juga, terus ya terutama di yang besarnya itu di bagian sampah. Nah, kemarin setelah riset-riset juga tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah itu ada
kasus di mana di Wakatobi itu ditemukan paus terdampar. Nah, paus terdampar mati. Paus Mhm. itu kayak apa namanya? Di dalamnya itu dia terdampar dan mati, di dalamnya itu dapat sampah-sampah plastik. Nah, hal itu Ada yang juga lewat, menjadi bentar, bentar, lanjut. oke. Nah, paus itu terdampar dan mati dikarenakan mungkin saking lelahnya dengan hidup ini Mhm. karena di laut di laut ada banyak sampah dan dia memakan banyak sampah hingga terdampar gitu ya kemungkinan. Terus ditemukan warga itu ketika di pelutnya dibelah banyak sampah plastik kayak sampah botol, terus sampah tas kresek kayak plastik gitu, kantong plastik, terus ada juga sandal jepit, gelas plastik itu banyak juga, botol plastik juga. Nah, dari situ juga menjadi poin atau sorotan untuk kita nanti di sana konsep besarnya untuk pengelolaan lingkungan gitu. Terus juga kemarin riset juga kalau nah di Wakatobi itu kan kepulauan ya. Jadi satu kabupaten tapi terbagi dari 4 pulau. Ada Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomea, dan Binongko. Nah, dari 4 pulau tersebut tentunya tiap-tiap pulau eh, pastinya juga tidak dipungkiri akan menghasilkan sampah dari kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya setelah itu masyarakat harus dibantu bagaimana melakukan pengelolaan lingkungan yang baik. Nah, salah satunya kita menerapkan konsep ekonomi sirkular di situ. Karena juga untuk permasalahan sampah di Wakatobi sendiri itu berdasarkan data di tahun 2020 itu perharinya itu 45 ton gitu. Kita bayangkan per hari 45 ton kalau 1 tahun bisa berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu ton itu nantinya. Banyak banget emang, betul-betul. Nah, terus dari konsep ekonomi sirkular itu, nah konsep ekonomi sirkular itu kan ada terbagi menjadi 5 pokok bahasan. Ada reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair. Yang mana eh, dalam 5 konsep itu nantinya kita implementasikan ke masyarakat begitu. Oke, bener banget sih. Kalau tambahin, jadi kenapa KNN di Wakatobi ini mau ngambil tema mengenai ekonomi sirkular itu ya karena memang kita mengikuti agenda internasional juga agenda nasional ya, kan? Iya, sekali. Nah, Ya, di agenda ekonomi sirkular itu di Indonesia itu sudah diterapkan di visi Indonesia 2045, Mbak Sa. Jadi oh, eh, Indonesia itu sudah merancang visi di 2045 yang mana sudah mengadopsi konsep ekonomi sirkular ke dalam visinya dan mengintegrasikan ke dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, jadi eh, dalam hal ini KKN kita itu membantu pemerintah untuk istilahnya mensukseskan atau mengawali juga eh, pengimplementasian ekonomi sirkular dalam masyarakat. iya bener banget sih. Karena biasanya kan mungkin kalau ya kita sebagai mahasiswa yang mau KKN waktu itu kayak sempat ini kan terbiasa dengan tema-tema tim yang mungkin tentang pemberdayaan terus kayak Iya betul. apa sektor pariwisata, agro dan lain-lain gitu kan. Nah, mungkin Nah, apa ya salah satu alasanku juga memilih film N2 Katobi ini juga kan karena temanya yang menurutku nggak biasa uh, implementasi dan kesiapan ekonomi sirkular gitu kan kayak sebenarnya tuh
gitu kan ekonomi sirkular, dan mungkin bagi orang awam cukup asing gitu kan dengar tentang ekonomi sirkular ini kayak gitu. Padahal Iya, mungkin dari kegiatan sehari-hari kita udah banyak banget kan dikenalin soal banyak prinsip banget kita kayak melakukan kegiatan ekonomi sirkularnya itu sebenarnya kalau dalam kegiatan sehari-hari banyak banget sih. Kayak mungkin kita ya membuang sampah ke tempat sampah apa pada tempatnya dengan memperhatikan kayak ini sampah organik mana, terus ini sampah plastik yang mana, kayak gitu juga. Itu sudah menerapkan konsep ekonomi sirkular juga sih. Terus juga hmm, untuk konsep ekonomi sirkular sendiri memang di kalangan masyarakat umum skillnya itu ya asing karena juga eh, konsep-konsep ini kan baru saja baru saja dikemukakan juga kan. Jadinya ya eh, kalau semisal nggak mengetahui atau nggak meriset lebih dalam ekonomi sirkular itu apa sih juga nggak bakal terekspos gitu juga. Iya benar banget sih. Mungkin kalau teman-teman yang dengar di sini sempat aware atau tidak asing sama konsep-konsep ekonomi, mungkin kenalnya hanya konsep ekonomi yang linear gitu kan, yang kayak cuma dari proses konsumsi, kayak dari proses terus langsung buang gitu kan. Makanya mungkin aku bilang tadi konsep ekonomi sirkular tuh kayak suatu hal yang baru gitu loh. Suatu hal yang mungkin masih cukup belum diketahui banyak orang. Gitu. Padahal pemerintah sendiri pun sudah merencanakan hal itu untuk Indonesia kedepannya gitu kan. Jadi kayak sayang aja gitu loh, ada program pemerintah yang bagus yang mengikuti agenda internasional, agenda besar, tetapi kitanya sendiri tuh kurang tahu gitu loh, kurang aware sama program ini kan. Jadi untuk konsep ekonomi sirkular sendiri di Indonesia itu kesempatan untuk penerapannya itu lebih besar atau potensinya itu lebih besar karena ada beberapa sektor yang bisa dimanfaatkan untuk penerapan ekonomi sirkular yang mana sektor-sektor tersebut itu menyumbangkan sampah yang cukup lumayan besar. Nah, contohnya itu dari data eksekutif summary tentang the economic, social, and environmental benefit of a circular economy di Indonesia. Nah, itu dari data tersebut dijelaskan bahwa sektor-sektor terbesar yang menyumbang sampah itu ada sektor makanan itu sebesar 50 juta ton per tahunnya. Itu data dari 2019. Terus dari tekstil itu 2,3 juta ton per tahunnya. Konstruksi itu sekitar 29 juta ton. Terus ada di bagian perdagangan grosil eceran gitu itu 5,4 juta ton per tahun. Terus elektronik juga 1,8 juta ton per tahun. Nah, dari sektor ini ketika eh, sektor ini nantinya bisa mengimplementasikan dari konsep ekonomi sendiri, nah nantinya barang-barang yang tidak langsung apa ya terbuang dengan percuma itu akan sangat banyak diadopsi gitu, banyak diolah lagi nantinya, dan ya tentunya ke lingkungan juga akan berdampak dan berpengaruh besar nantinya untuk beberapa tahun ke depan. Jadi benar banget sih kalau memang kita merujuk pada data yang tadi dibacakan itu, memang Indonesia menjadi negara yang berpotensi menghasilkan sampah yang besar gitu kan setiap tahunnya. Dan menurutku juga kita harus mulai membuka pikiran mungkin ya untuk lebih peduli terhadap sampah yang kita produksi sehari-hari gitu kan. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mungkin kita tanpa sadar kita udah menghasilkan berapa banyak sampah gitu kan Sampah, setiap ya.
benar banget sih. Makanya mungkin ekonomi sirkular ini menjadi salah satu topik yang yang memang harus kita gabungkan gitu loh ke teman-teman yang lain dan tentunya ke masyarakat umum gitu kan, sama kita mengatasi ini. Karena dari tadi kita ngomongin ekonomi sirkular itu secara apa ya, saintifik ya, secara konseptual dan juga sistem kita. Dan yang mungkin yang bisa aku ambil adalah main topiknya itu tentang sampah kan, tentang isu sampah yang kita produksi sehari-hari. Ya, betul sekali. Nah, mungkin Mas Hanif bisa tahu nih ke kita mungkin kenapa sih isu sampah yang sebagian apa ya, secara umum itu isu sampah itu kan besar kan, banyak sektornya kayak tadi ya, ada makanan minuman, tekstil, konstruksi, grosir, listrik dan elektronik. Tapi kenapa sih gitu si konsep ekonomi sirkular ini tuh kita kaitkan dengan kondisi yang ada di Wakatobi sebagai masyarakat kepulauan dan pesisir gitu. Mungkin Mas Hanif bisa ngasih kayak ini loh berkorelasinya. Oke, berarti apa korelasinya mengenai konsep ekonomi sirkular dengan masyarakat yang ada di sana? Iya, betul banget. Nah, jadi kita istilahnya mungkin pakai logika aja gini. Ketika di sana kan masyarakat kepulauan nih, masyarakat kepulauan tentunya untuk mensuplai kebutuhan sehari-hari, entah itu dari makanan, minuman, barang-barang lain, tentunya mereka mendatangkan dari luar pulau. Nah, paling dekat ya dari Pulau Sulawesi begitu. Nah, tentunya ketika mereka sudah mendatangkan barang-barang, kan ada sampah yang diproduksi juga. Nah, ketika sampah itu tidak diproduksi, apa ya, memproduksinya kurang begitu, pengelolaannya kurang begitu sempurna. Nah, nantinya itu akan mengakibatkan ya kerugian sendiri pada pulau tersebut, kayak gitu. Nah, kayak mungkin sampah itu akan nanti menumpuk atau menyebabkan penyakit dan lain-lain. Nah, di sisi lain juga di wilayah pesisir, pesisir yaitu di Mula Selatan dan Desa Nelayan Bakti itu terdapat sampah-sampah kiriman yang datang dari laut, yang mana itu datang dari pulau sebelah atau mungkin dari Jawa gitu juga, kan terbawa arus bisa itu, terbawa arus terus mereka itu kayak berlabuh di pinggir-pinggir pantai, yang mana itu juga akan mengakibatkan rusaknya ekosistem pantai juga. Nah, dari konsep ekonomi sirkular itu nantinya bisa diadopsi masyarakat, tentunya masyarakat pesisir dan kepulauan, untuk mengelola lingkungan mereka menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk pengelolaan lingkungannya nanti ada banyak cara lah begitu. Oh iya, benar banget sih. Kalau misalkan kita dipikir, kita lihat-lihat aja, Indonesia kan memang negara kepulauan kan, yang kita memang dikelilingi oleh lautan, oleh perairan gitu kan. Dan mungkin kalau menurut teman-teman aware juga, kayak banyak dari kita mungkin membuang sampah yang belum sadar kalau membuang sampah sehari-hari itu bermuaranya ke perairan, lingkungan perairan khususnya kayak sungai lah dan mungkin laut, dan tanpa kita sadari beberapa dari kita yang mungkin hidupnya jauh dari perairan itu kurang merasakan dampaknya secara langsung gitu kan, kayak tiba-tiba buang seenaknya di perairan di sebelah mana lingkungan kita, tapi kita nggak tahu gitu loh kalau sampah itu tuh bakal terus mengalir menyusuri perairan nanti sampai ke pulau lain gitu. Iya betul banget, sampai ke pulau lain, dan
orang-orang Pulauan, masyarakat setempat di sana merasa aneh gitu kan, kok kita nggak ngebuang tapi kita kena impasnya gitu kan. Iya. Terus mereka bingung mau membuang sampah itu kemana lagi gitu kan. Jadi itu benar-benar relate sih antara konsep ekonomi sirkular dengan kondisi masyarakat kepulauan khususnya di Wakatobi tempat kita mengamati. Nah, iya juga. Terus kebetulan kan kalau sampah di kepulauan itu kan, kalau di Jawa kan enak, kayak teknologi atau pengelolaannya apa-apa kan sentralnya di Jawa, jadi pengolahannya mudah dan lain bla 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 gitu. Tapi kalau di kepulauan kan semisal untuk mengolahnya juga mungkin harus mendatangkan alat dari Jawa, atau mungkin eh, kalau dari Jawa kan semisal sampah di sini diangkutnya enak, kayak sampah dari rumah tinggal diangkut ke TPS atau apa gitu. Kalau di kepulauan sendiri kan aksesnya juga kan kemungkinan juga susah atau gimana gitu. Jadinya mau sampah itu dibuang mungkin kalau dari Wakatobi dibuang ke Sulawesi Tenggara juga membutuhkan biaya yang besar karena ada biaya transportasi dan lain-lain gitu mungkin. Jadinya ya paling relate ketika mungkin dari bantuan pemerintah dan koordinasi dengan masyarakat juga bisa mengelola sampah tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, atau mungkin bisa mereduksi jumlah sampah tersebut, itu malah kan akan menjadi lebih baik. Nah, tentunya dengan konsep ekonomi sirkular tersebut. Oke, karena dari tadi kita ngomongin tentang hal-hal seperti alasan, terus hal yang berbau konseptual, dan korelasinya antara topik dengan kondisi masyarakat langsung di sana. Aku tanya lebih lanjut deh, mungkin setelah kita tahu alasan kenapa teman-teman energi Wakatobi itu mengambil tema mengenai ekonomi sirkuler untuk masyarakat di Wakatobi. Nah, sekarang aku mau tanya dari sisi apa aja sih yang kalian lakukan gitu loh. Mungkin bisa dibilang ya bukti nyata dari kalian mengabdi itu kalian untuk membawakan narasi bahwa ini loh ada ya, untuk membawakan poin-poin penting dari ekonomi sirkular ini kepada masyarakat khususnya di desa Muara Nelayan Bakti dan Muara Selatan, Wangi-Wangi Selatan di Wakatobi itu sendiri. Kalau kita lihat sendiri, kita kan saat ini melaksanakan secara online. Jadi sedihnya kalau KKN online itu di situ kita nggak bisa pengabdian atau terjun langsung ke masyarakat. Nah, sesuatu hal yang kita bisa ya hanyalah kita memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan pengetahuan ke masyarakat, memberikan cara-cara. Nah, bagaimana sih mengelola lingkungan berdasarkan konsep ekonomi sirkular kayak gitu. Nah, salah satunya itu kalau dari program kerja atau pelaksanaan KKN di tim kita itu ada program kerja mengenai edukasi atau memberikan informasi sih bagaimana mengelola lingkungan yang baik dengan cara inisiasi atau pendirian bank sampah seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat sendiri, kalau bank sampah itu kan selain mereka mengelola lingkungan, itu juga kan akan memberikan benefit ke mereka melalui finansial mereka sendiri. Jadi akan meningkatkan perekonomian, dan itu akan juga mereka akan melaksanakan pengelolaan lingkungan juga, seperti kayak sambil menyelam minum air gitulah. Betul banget. Oke, jadi salah satu program unggulan dari tim KKN Energi Wakatobi itu memang membahas mengenai pengelolaan lingkungan yang menguntungkan ya, yaitu bank Iya, sampah betul. gitu kan.
Nah, Salah kalau satunya. mungkin karena karena keterbatasan kita juga yang nggak bisa langsung ke desanya, apa kiat-kiat mengenalkan kinerja kita dalam mengenalkan pengelolaan lingkungan yang menguntungkan itu bagaimana sih caranya? Nah, untuk kiat-kiat mengoptimalkan bagaimana eh, mengenalkan cara pendirian bank sampah itu dari tim kita juga sudah melakukan kayak pembuatan video interaktif seperti itu, bagaimana cara melakukan pendirian bank sampah, kemudian eh, ada juga outputnya kayak buklet juga, bagaimana cara pendiriannya seperti itu, terus bagaimana manajemen resiko, terus pengelolaan internalnya juga kayak gitu. Terus dari teman-teman yang lain membantu bagaimana pengelolaan lingkungan atau pengelolaan sampahnya kayak gitu. Pemisahan karakteristik sampah, kemudian juga eh, mungkin gaya hidup mereka sehari-hari harus mungkin perlahan-lahan kayak ditingkatkan kayak gitu. Dari yang sebelumnya sudah benar membuang sampah pada tempatnya, ditingkatkan lagi membuang sampah di tempatnya dan kayak berdasarkan jenis-jenisnya. Mungkin ada yang organik, ada yang nanti ke sampah anorganik atau mungkin membuang ke tempat sampah yang B3 seperti itu. Oke, sebelum ini ada cerita nih, sebelum kita melakukan edukasi ke masyarakat, pemberian informasi mengenai cara pendirian bank sampah, nah tim kita sendiri sudah eh, melakukan kunjungan ke beberapa bank sampah. Salah satunya ada bank sampah Mino, itu di daerah Minomartani, dan ada bank sampah Surolaras, itu di eh, daerah dekat Malioboro sana. Apa namanya? Suronatan, iya di daerah Suronatan sana. Nah, eh, kita di sana mengidentifikasi atau istilahnya apa ya? Melihat-lihat kayak gitu. Bagaimana sih cara pengelolaannya, terus bagaimana cara manajemennya. Nah, kalau dari sedikit cerita juga untuk bank sampah Surolaras itu mereka sudah berdiri sejak tahun 2010 juga, sudah lama. Itu mereka juga kalau di Bank Sampah Surularas itu sudah berdiri bangunan. Jadi mereka punya bangunan sendiri ya rumah gitu berapa kali sedikit loh. Cuma mungkin sekitar 4 kali 10 meteran gitu sudah berdiri bangunan dari bank sampahnya itu tanah juga dari masyarakat kayak gitu jadi diwakafkan untuk bank sampah gitu terus mereka melakukan pelaksanaan bank sampah setiap hari Minggu dari jam 10 sampai jam 12. Nah, kegiatan tersebut di hari Minggu itu kegiatan pengumpulan dan penyetoran bank sampah gitu. Terus di keadaan lingkungan di sana juga dari bank sampah Surularas itu asri banget karena apa ya? Bank sampah itu berada di pinggir sungai dan tanahnya juga tanah yang kosong juga luas sehingga dari pengelolaannya itu dijadikan ada yang buat ternak lele juga, ternak ikan kayak gitu. Terus ada taman juga, beberapa spesies tumbuhan ada di situ. Terus ada juga pembuatan kayak hidroponik juga. Jadi Bank Sampah Surularas itu istilahnya sudah melakukan beberapa perkembangan karena ada lahan-lahan kosong juga terus dimanfaatkan kayak gitu dari pengolahnya juga. Nah, kalau untuk lingkungan bank sampah di itu yang Mino ya yang tadi ya. Ini yang Surolaras. Kalau yang di Surolaras itu karena keterbatasan lahan, jadinya mereka menggunakan
atau meminjam gudang dari masjid. Ada satu masjid di Surunatan, ya masjid lain lumayan besar, terus ada gudang yang bisa dipinjam. Nah, dari gudang itu dari masyarakat sana bilang ke pengurus masjidnya, ini kita mau mendirikan bank sampah kayak gini, terus nanti benefitnya ini, terus nanti juga membantu untuk pengelolaan lingkungan di sekitar. Kemudian dari pengurus masjidnya juga membolehkan atau menyediakan tempat untuk kegiatan pelaksanaan dari bank sampah tersebut. Nah, untuk pendirian bank sampah sendiri nih, itu sebenarnya kalau kemarin setelah tim kita survei, itu sebenarnya mudah. Jadi pertama itu paling tidak mereka sudah membuat atau pengurus awal lah sekiranya yang mau mendedikasikan dirinya untuk membuat bank sampah kayak gitu. Contohnya seperti mungkin membentuk 4 atau 5 orang, terus mereka menyiapkan apa saja sih yang diperlukan untuk mendirikan bank sampah itu. Yang pertama kali juga mereka harus mensosialisasikan ke masyarakat sekitar, tentunya masyarakat mungkin cakupannya dalam wilayah RW atau mungkin beberapa RT begitu. Cocoknya sih RW biasanya, karena kemarin juga bank sampah Mino dan Surulares itu berdasarkan RW, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ini loh akan diadakan atau akan berdiri bank sampah seperti ini. Jelaskan bank sampah itu apa, nanti benefitnya gimana, untuk lingkungan dan berkemunungan gimana, kayak gitu. Terus setelah itu nanti ketika masyarakat sudah mengetahui, dilaksanakan musyawarah bersama masyarakat dan pengurus awal, siapa nih yang jadi ketua, bendahara, sekretaris, terus nanti divisi, mungkin divisi pencatatan, penimbangan, terus nanti pengembangan kayak gitu dan lain-lain. Setelah itu nantinya setelah dilakukan sosialisasi dan dilakukan pemilihan, nah, bisa dilaksanakan berjalannya dari bank sampah tersebut. Nah, mekanisme berjalannya bank sampah tersebut, jadi kalau berdasarkan dari kedua bank sampah kemarin yang kita survei, dan mungkin pada umumnya itu masyarakat harus mulai memilah sampahnya dari rumah. Jadi mungkin dari rapat musyawarah itu kayak setiap rumah dibekali kantong untuk menyetorkan sampahnya. Jadi masyarakat memilah sampah dari rumah, kayak nanti yang botol dijadikan sendiri, mungkin yang kertas dijadikan sendiri, kalau ada mungkin kaleng-kaleng atau apa itu dijadikan sendiri, sudah dipilah dari rumah. Jadi ketika mereka menyetorkan sampahnya, dari pengelola bank sampahnya itu tinggal mencatat, oh misal Pak Paiman menyetorkan sampah kertas sebanyak 4 kilo, sampah botol sebanyak 5 kilo, seperti itu. Setelah dilakukan pencatatan, nah biasanya itu ditimbang, terus dicatat, kemudian diberikan harganya 1 kilo sampah kertas itu semisal 5.000 kayak gitu. Terus botol plastik 1 kilonya 10.000 seperti itu contohnya. Terus di total dari totalnya semisal totalnya 15.000 gitu. Dalam hari itu Pak Paiman dapat mengumpulkan sampah sebesar totalnya itu 15.000. Nah, dari kesepakatan musyawarah juga di awal itu ada kesepakatan bagi hasil. Jadi pengelola itu mendapatkan sekitar 5 sampai 30%
untuk nantinya 5-30% itu untuk pengembangan dari bank sampah itu sendiri, dan mungkin juga nanti dari 5-30% itu menjadi reward di akhir tutup buku, misalnya di akhir tahun kayak seperti itu. Nah, ketika sudah melakukan penyetoran, kayak semua masyarakat nih pada hari yang sama, misal jadwalnya untuk penyetoran sampah itu di hari Minggu. Hari Minggu semua masyarakat menyetorkan sampahnya, misal dari jam 10 sampai jam 12 nantinya. Kemudian setelah jam 12 itu mungkin sorenya itu langsung diambil oleh pengepulnya. Jadi semisal kita ingin mendirikan bank sampah secara awal, tidak memerlukan bangunan yang besar, cukup mungkin gudang. Kalau ada gudang seperti tadi di bank sampah Surolaras itu, mereka hanya menggunakan gudang dari masjid. Jadi setelah masyarakat mengumpulkan di situ jam 10 sampai jam 12 gitu. Terus sorenya nanti langsung diangkut oleh pengepul. Nah, sehingga lingkungan yang berada di bank sampah tersebut bisa tetap bersih kayak gitu, dan tidak menimbulkan kotoran juga gitu. Jadi langsung setor, angkat dari pengepul juga. Nah, dari pengepul juga mungkin untuk harganya akan kayak fluktuatif gitu, Sa. Ya, mungkin satu bulan di satu bulan itu ada beberapa kali pindah harga kayak gitu. Yang semula mungkin sampah kaleng botol plastik yang semula mungkin 700 jadi mungkin bisa 800, bisa turun ke 600. Nah, tentunya nanti dari pengelola atau pengurus bank sampah itu pinter-pinternya untuk mencari pengepul dengan harga yang mungkin stabil juga, dan pengepulnya bisa menyesuaikan waktu untuk pengangkutan juga. Terus untuk masalah jual menjual atau jual beli itu dalam hal sampah enak lah, bisa diajak ngobrol lah dan stabil, supaya juga nanti untuk harganya bisa masyarakat tidak terlalu bingung, loh kemarin kok ini, kemarin kok gini. Nah, seperti itu sedikit cerita mengenai kemarin kita survei-survei ke bank sampah. Tapi itu menginspirasi banget sih, maksudnya mungkin bisa dibilang maksudnya kedua bank sampah yang kita datangin udah ini ya, udah pergerakannya udah konsisten ya. Iya, sudah konsisten. Nah, pengembangan bank sampah itu memang butuh waktu yang bertahun-tahun juga. Seperti bank sampah Mino itu sudah pernah mendapatkan beberapa kali kejuaraan juga, pernah dari juara dalam event Unilever kayaknya kalau nggak salah. Itu mereka dapat uang pengembangan juga kayak gitu, jadinya sampai bisa ya itu kayak mendirikan bangunan di situ di bank sampah Mino seperti itu. Nah, jadi selain nantinya bank sampah itu akan memberikan benefit ke lingkungan dan ke perekonomian juga. Nah, benefit ke pengelolanya dan ke masyarakat juga ada gitu. Lewat pengembangan yang dilakukan. Contohnya kayak yang tadi bank sampah Mino mengikuti event kejuaraan kayak pengelolaan lingkungan seperti itu. Terus mungkin dari bank sampah Surolaras juga sudah pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti itu. Dan dari bank sampah itu pengelolanya bisa mengembangkan seperti bank sampah ini ketika mempunyai dana yang mungkin lebih, bisa menjadikan koperasi bank sampah atau simpan pinjam atau koperasi sembako kayak gitu. Di Surolaras itu mereka bisa apa ya istilahnya
ketika mereka menyetorkan sampah, terus di total, misal setoran hari ini 20.000. Nah, uang 20.000 itu mereka belikan eh, beras, misalnya mereka belikan beras yang mana beras itu didapat dari bank sampah itu sendiri. Jadi bank sampah juga menjual sembako kayak gitu. Jadi sampah itu bisa istilahnya apa ya, ditukarkan dengan bahan pokok, atau mungkin kemarin tuh Mm-mm. bank sampah Surolares itu juga memproduksi sabun. Nah, jadi di RT itu juga ada kegiatan Mm-mm. kayak eh, mereka memproduksi sabun rumah tangga sendiri. Jadi dari warga sana juga ketika mereka menyetorkan sampah, terus hasilnya misalnya 10.000 ditukar dengan sabun, diberikan sabun kayak gitu. Jadi juga cukup mengangkat ekonomi juga nantinya, perekonomian dari pengelolanya juga kayak gitu. Banyak sih pengembangan-pengembangan yang bisa dilakukan dari eh, bank sampah sendiri nantinya ketika sudah berjalan. Kalau awal-awal mungkin fokusnya untuk itu ya, perbaikan sistemnya nanti gimana. Kalau sudah lancar dan usernya atau nasabah bank sampah itu sudah banyak, nah itu nanti kedepannya baru dilakukan pengembangan-pengembangan yang lebih lanjut. Benar banget sih. Mungkin dari tadi kita udah banyak banget ngobrolin soal kan yang lebih otomatis ya. Gimana kita harus, kalau mungkin bisa aku simpulin, kita harus memperkuat sumber daya manusianya dulu di sana ya kan. Kayak Betul. setelah kita mengenal dan mencoba untuk mau anjir berisik banget. Bentar Mbak lagi Ayu. ngerjain tuh ya Allah debuk dulu. Tapi nggak denger kok sah. Oke. Kita kan dari tadi udah kayak banyak banget ngobrolin soal peran masyarakat yang lebih luas gitu kan, yang mungkin bisa dibilang lebih sistematis gitu kan. Nah, Mm-mm. mungkin salah satu hal yang mau aku obrolin juga isu ini itu terkadang kita kurang, kalau misalkan memang peran dianya atau peran individu itu penting gitu kan dalam kontribusi Hmm, dalam implementasi nilai ini kan. oke, Mungkin oke. kalau teman-teman mendengar juga kita di official akun YouTube-nya tim KKN Jiwa Katobi, kita udah banyak banget ngebahas soal isu bank sampah, terus kita ngobrolin soal pengelolaan sampah, kayak ada botol plastik yang kita gunakan sebagai media tanam dan lain-lain. Aku mau ngenalin lagi mungkin tentang Mm-mm. zero waste lifestyle, perilaku gaya hidup nih sampah. Kahanu sendiri udah nggak asing nggak sih dengan kata-kata zero waste lifestyle ini? Tentunya sih serius lifestyle ini, kalau mungkin sebagai masyarakat awam gitu ya, kayak Mm-hmm. budaya untuk meminimalisir kita memproduksi sampah gitu, bener nggak gitu? Bener banget. Mungkin kalau ngomongin soal zero waste lifestyle ya, kebanyakan orang bakal berpikiran ke arah masa sih itu kita bisa, atau masa sih kita harus melakukan kegiatan tanpa membuang satu sampah gitu dari setiap harinya. Mm-mm. Mungkin itu terdengar apa ya, kontra gitu kan, mana ada sih Ya. gitu maksudnya yang bisa kayak gitu ya, mungkin ada, mungkin akan ada, tapi kalau misalkan secara konseptual aku bisa bilang bahwa zero waste lifestyle ini mungkin gaya hidup yang mengusung konsep uh, penekanan produksi sampah yang dihasilkan dari hari. Jadi kayak Oke, oke. zero waste itu produksi sampah dalam kegiatan sehari-hari yang kita ambil dari hidup, dimana penggunaan dengan bijak, pengoptimalan
sampah yang akan kita buang, topik utama dari zero waste lifestyle. Jadi kayak banyak orang yang praktis kali ya lifestyle ini, cuman kalau yang bisa aku sampaikan untuk sebagai salah satu pengenalan konsep ekonomi sirkular ya mungkin ini bahwa konsep zero waste ini kita harus berfokus pada kebijakan dan rasa tanggung jawab dari kepemilikan sampah atau kepemilikan limbah yang kita hasilkan kayak gitu sih. Oke. Berarti eh, dari kita tidak memungkinkan bahwa nantinya walaupun kita akan memproduksi sampah dari diri kita masing-masing, tapi paling tidak kita bertanggung jawab untuk mereduksi atau meminimalisir memproduksi sampah sebesar-besarnya. Istilahnya ya paling enggak aku punya tanggung jawab nih untuk mungkin nggak pakai sampah plastik lagi, sedotan plastik, tas plastik atau apa gitu. Terus makan, misal beli makanan bawa Tupperware dari rumah kayak gitu. Nah, dari tadi kita udah banyak banget ngobrolin soal peran masyarakat yang lebih luas atau lebih umum gitu kan dalam mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular lewat mungkin salah satunya adalah program bank sampah. Mungkin yang bisa aku katakan sih sebenarnya padahal yang menjadi akar dari pentingnya implementasi konsep ekonomi sirkular itu ya balik lagi ke sumber manusia itu sendiri kan. Kayak tadi mungkin bank sampah juga tanpa adanya peran mau berkontribusi secara penuh dalam program inisiasi bank sampah, mungkin bank sampah itu tidak akan jalan ke mulus mungkin tadi kedua bank sampah yang kita jadikan contoh bank tadi dan di Mino dan Suralaras. Seperti di bank sampah yang satunya lagi yaitu Surlaras gitu kan. Nah, ngomongin soal per individual nih, mungkin kalau teman-teman yang dengar di sini udah ngecekin akun sosial media kita kayak di Facebook atau yang terutama mungkin di akun official atau ada kita memperkenalkan mengenai zero waste lifestyle atau konsep gaya gitu kepada masyarakat di desa setempat. Nah mungkin kalau teman-teman relate atau teman-teman udah akun official YouTube-nya RG Wakatobi, di situ ada salah satu program kerja di mana kita mengenalin tentang zero waste lifestyle. Mungkin kalau dari kalian sendiri nih ngedengar soal kata-kata zero waste lifestyle, apa sih ada di pikiran kalian sendiri tentang itu gitu? Kalau dari pemikiranku tentang zero waste lifestyle ya paling tidak kita itu sebagai manusia ya kita sebagai manusia paling tidak bisa meminimalisir memproduksi sampah yang kita sampah dari kegiatan sehari-hari kita kayak gitu. Contohnya mungkin ini untuk mahasiswa, contohnya seperti mahasiswa gitu ya. Biasanya kan mahasiswa sering nih kayak beli makanan di luar gitu, terus mungkin pergi ke minimarket atau apa, terus jalan-jalan kemana, pasar atau entah apa. Nah, paling tidak kita membawa tas sendiri, tas dari tote bag kayak seperti tote bag atau mungkin tas yang berasal dari kain atau gimana. Sehingga ketika kita membeli sesuatu itu tidak memproduksi sampah lagi kayak gitu, tidak pakai tas kresek kayak gitu. Dan mungkin ketika kita membeli makanan juga di luar biasanya kan dari pembelinya memberikan tas kresek gitu, atau mungkin salah satu cara lain kayak kita membawa Tupperware sendiri kayak mungkin tempat minum atau tempat makan seperti itu. Jadinya
kita nggak menimbulkan atau memproduksi sampah lagi kayak gitu. Hal-hal yang istilahnya apa ya? Yang mudah dan ringan dilakukan itu seperti itu mengenai zero waste lifestyle menurut aku sendiri sih. Tuh. Oh, Nah, kalau menurut benar. Mbak Esa sendiri yang mungkin Hmm? melaksanakan atau memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai zero waste lifestyle itu seperti apa? Oke, benar banget sih. Mungkin tadi salah satu contoh kecil yang bisa kita kasih tentang implementasi nilai-nilai zero waste lifestyle ya. Mungkin kalau aku boleh bilang secara konseptual sebenarnya memang zero waste ini agak kontra sama penggunaan kata dari zero waste-nya itu sendiri. Mungkin aku bisa bilang kalau manusia hidup ya tidak akan jauh-jauh dari memproduksi sampah gitu kan. Nah mungkin ada kontradiksi ya di antara penggunaan kata zero waste itu sendiri. Ada sebagian orang yang memang mendedikasikan hidupnya atau mendedikasikan kegiatan sehari-hari mereka untuk benar-benar tidak memproduksi sampah gitu kan dalam kegiatan sehari-hari. Cuman ya kita melihat realitanya bahwa memang manusia tidak akan luput dari produksi sampah gitu kan. Nah, mungkin bisa aku jelaskan. Jadi zero waste lifestyle menurutku bagaimana sih kita hidup sebagai manusia, well, kita hidup sebagai manusia itu memiliki prinsip yang lebih bertanggung jawab dan bijak gitu, terhadap penggunaan sesuatu dalam kegiatan sehari-hari. Nah, zero waste ini mengusung konsep hidup yang memang benar-benar menekan produksi sampah yang dihasilkan. Kayak misalkan kita lebih aware untuk menggunakan barang itu harus dilakukan secara bijak. Kayak misalkan kita mengolah, terus juga kita ikut memilah sampah-sampah yang kita hasilkan sehari-hari. Kayak di dalam kegiatan itu kita menerapkan prinsip bijak dan bertanggung jawab gitu agar nantinya dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu sampah yang dihasilkan akan lebih sedikit dan akan lebih minim gitu yang ditumpuk di tempat pembuangan akhir di masing-masing tempat kita tinggal gitu. Mungkin kalau misalkan aku pribadi sebagai mahasiswa yang tinggal sendirian gitu kan, di kos akan lebih mudah ya menerapkan mengimplementasikan yang nilai gaya hidup minim sampah itu sendiri. Cuman yang menjadi tantangan adalah ketika kita hidup bersama dengan orang lain. Mungkin untuk masyarakat setempat di Desa Muasa dan Muara Nelayan Bakti, mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah sama-sama kita lebih bijak dan kita bisa membuka pikiran kita bahwa sampah ini tuh masih bisa kita optimalkan penggunaannya gitu loh, bahwa memang sampah yang kita hasilkan itu tidak akan beres di tempat sampah itu saja, tapi kita harus berpikir bahwa setelah ini tuh sampah tuh bakal kemana sih gitu, dan kita juga harus melihat kondisi bumi yang mungkin semakin hari semakin beda, semakin tidak Makin bisa kondisi bumi yang semakin banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita bilang relate gitu loh dengan gaya hidup kita sehari-hari seperti membuang sampah lah kecilnya. Mungkin dari situ kita bisa bilang bahwa gaya hidup minim sampah ini tuh menjadi salah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, tidak hanya untuk diri sendiri. Ya, seperti itu. Ulangi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Soalnya hilang tadi. Sumpah. Ya, jadi intinya mungkin secara konseptual aku bisa bilang bahwa gaya hidup ini bagaimana kita sebagai manusia hidup lebih bijak dan hidup lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan, apa yang kita produksi, salah satunya sampah, agar nantinya
kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan, tidak hanya lingkungan sekitar, tapi juga untuk kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk anak cucu kita juga kayak gitu sih mungkin kalau aku bisa bilang. Oke, jadi nih menurut Mbak Isa dulu, seberapa penting dan berdampakkah mengenai edukasi-edukasi yang kita berikan saat melakukan KKN ini kepada mungkin khususnya kepada masyarakat pula, dan kalau secara umum masyarakat yang mungkin melihat media sosial kita seperti itu. Oke, mungkin kalau misalkan kita menilai seberapa penting atau seberapa berdampaknya pengenalan dan juga edukasi yang bisa kita kasih ke teman-teman yang melihat, mungkin itu bakal bisa kita jawab saat kita benar-benar mau atau pikiran kita benar-benar terbuka dengan isu itu kan sebenarnya. Cuman yang bisa aku bilang adalah isu lingkungan, isu mengenai permasalahan lingkungan kan sudah semakin ini ya, sudah sangat-sangat penting gitu kan, karena kita bisa lihat sendiri kalau lagi nggak baik-baik dan mau sampai kapan sih gitu kita sebagai individu tetap, kalau menurut aku bisa dibilang egois gitu kan. Mau sampai kapan sih kita kayak menerapkan mungkin salah satunya ekonomi linear gitu kan. Kita cuma terbatas untuk melakukan konsumsi dan akhirnya membuang gitu kan. Padahal di satu sisi lain kita masih bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat dan misalnya masih melakukan hal yang justru lebih bernilai gitu kan. Ekonomi sirkular ini mengolah sampah, kita lebih kemana arah sampah pulang dan lain-lain. Oh, pada akhirnya juga kita akan itu sendiri mungkin tidak ya, tapi kita ya yakin dulu aja gitu kalau kita sudah menerapkan sikap nilai-nilai ini terhadap suatu permasalahan ya kita tinggal menjalani aja gitu kan sebenarnya. Oke, betul sekali Mbak Isa. Jadi kalau menurutku juga kalau kita melihat dari dampak untuk saat ini yang mungkin terlihat itu ya paling tidak kita membantu masyarakat untuk mempercepat mereka atau ya masyarakat untuk mempermudah istilahnya melakukan pengelolaan lingkungan. Nah, khususnya melalui tadi dari mungkin bank sampah, terus zero waste lifestyle, terus mungkin program-program kerja lainnya yang berhubungan dengan tema KKN, konsep ekonomi sirkular seperti itu. Nah, paling tidak kita memberikan edukasi dan informasi, mempermudah atau mempercepat mereka dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Nah, selanjutnya karena kita juga keterbatasan aktivitas dan dikarenakan pandemi ini, jadi kita tidak bisa terjun langsung ke masyarakat dan memberikan dampak secara nyata dan real. Nah, otomatis sekarang ya giliran dari masyarakat sendiri dan mungkin melalui bantuan dari pemerintah juga untuk dapat mengimplementasikan secara mandiri dari program-program kerja atau informasi-informasi yang telah kita berikan untuk kedepannya nanti. Dan juga semisal nanti dari pemerintah dan masyarakat melaksanakan secara mandiri dari informasi yang kita berikan tadi, nah kedepannya mungkin secara tidak langsung di luar kegiatan KKN ini
semisal kemampuan dari kita itu dibutuhkan, ya paling tidak kita dapat mengabdi lagi ke masyarakat di lain waktu begitu. Mungkin di luar jam KKN, misal dari pemerintah masyarakat bertanya-tanya kan juga masih menjalin silaturahmi atau hubungan bersama kita. Kita dapat memberikan informasi-informasi lainnya yang mungkin dapat membantu untuk kedepannya. Dan mungkin juga dari program-program kerja yang telah kita laksanakan kemarin itu di tahun berikutnya atau mungkin di periode berikutnya, KKN berikutnya ada tim-tim yang mau melanjutkan dari program-program kerja seperti mungkin kalau saat ini masih pandemi itu cuma baru memberikan edukasi, bahan-bahan yang mungkin mereka berikan, mungkin di tim kedepannya itu tinggal melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut, ya mungkin pembentukannya bank sampah secara langsung, mungkin pengedukasian secara langsung, kayak membuat kerajinan dengan masyarakat dan lain-lain seperti itu. Mungkin yang bisa kita relate antara program kerja yang kita coba sampaikan ke teman-teman di Desa Mola Selatan dan Mola Nelayan Bakti, yaitu kita harus lebih punya pikiran terbuka terhadap pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitar maupun sendiri. Mungkin kalau aku bisa bilang juga, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan sekarang selain kita mendapatkan banyak informasi mengenai pengelolaan sampah, pengelolaan sampah, dan lain-lain, kita bisa mulai gerak dari melihat atau mencatat kondisi yang ada di sekitar terkait dengan sampah. Kayak kalau misalnya di Zero Waste Lifestyle itu, teman-teman bakal kenal soal proses audit sampah. Teman-teman di sana dituntut untuk mengetahui jenis sampah apa saja yang tersedia di lingkungan kita. Terus juga kita kayak mengkategorikan sampah tersebut, mana sampah yang masih bisa kita, mana yang sampah yang berbahaya dan di buangan akhir. Intinya dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai peduli terhadap sampah itu banyak banget jalan dan banyak banget cara yang mudah yang bisa kita lakukan gitu. Selain sekedar masih dari mungkin kalau misalnya teman-teman masyarakat setempat tidak hanya mendapatkan informasi, teman juga bisa gerak sebebas-bebasnya, seluas-luasnya sesuai dengan permasalahan dan kondisi yang ada di daerah masing-masing seperti itu. Mungkin yang kita harus tekanin juga di sini di mana karena konsep gaya hidup minim sampah juga ekonomi sirkular dan bank sampah itu pada sama-sama mengacu pada agenda nasional terkait dengan perkenalan atau terkait dengan pengenalan 5R, konsep 5R. Nah, kita juga di tim KKN di Wakatobi ini coba menjelaskan mengenai 6 konsep yang bisa kita lakukan dalam mengelola sampah di kegiatan sehari-hari. Salah satunya ada rating atau berpikir kembali, di mana proses pertimbangan teman-teman sebagai individu dalam melihat sampah itu coba diulik lagi, mana sih kegunaan barang yang masih bisa dioptimalkan sebaik mungkin atau mana sih yang harus memang dibuang begitu saja, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman di sini juga aware sama agenda nasional terkait dengan pengenalan konsep 5R atau mungkin sekarang udah berevolusi, berubah menjadi 6R. Di situ ada rating atau berpikir kembali, terus juga ada reviews atau gerakan menolak, terus juga reduce atau meminimalisir penggunaan barang yang berlebih, ada reuse menggunakan kembali, terus ada road atau kompos
atau pengomposan, dan yang terakhir itu ada recycle atau daur ulang. Oke, nah dari tadi kan kita udah ngomongin banyak nih ya soal konsep ekonomi sirkular, terus juga beberapa program kerja yang kita bawakan untuk semakin meningkatkan awareness masyarakat di Desa Mola Selatan dan Mola Nelayan Bakti, tapi umumnya untuk kita semua. Nah, teman-teman bisa langsung aja nih kalau misalkan masih kepo dan pengen tahu lebih lanjut mengenai topik pembahasan yang kita tadi omongin, teman-teman bisa scrolling aja video program kerja kita di akun official YouTube Energi Wakatobi periode 2 tahun 2021. Nanti teman-teman bisa langsung lihat aja mana sih topik yang mungkin teman-teman relate dan teman-teman pengen tahu lebih lanjut kayak gitu. Bener banget ya sih? Bener banget Esa. Jadi langsung aja nanti buat teman-teman untuk ngecek aja di akun media sosial kita. Siap. Kalau kayak gitu karena kita udah ngobrol panjang banget. Nah, kayak sebelumnya udah... ini, sorry sebelumnya. Untuk closing statement nih, closing statement. Siap. Oke. Dari Mbak Esa mungkin ada yang closing statement pengen diutarakan ya? Nah, yang aku bisa bilang sih untuk closing statement memang proses mengawal isu lingkungan itu ya nggak pernah habis ya, kayak bukan perjalanan sekali jalan yang kita pergi langsung kita sampai gitu, langsung kita dapat dampaknya, enggak. Ada tukang sate. Kayak kedengeran Esa. Oke. Sampai tadi ya. Ya, langsung Dan sampai. Perjalanan mengawal isu lingkungan itu ya adalah perjalanan sepanjang manusia itu hidup. Jadi dari sisi yang lebih luas itu menurutku seperti halnya kita mau concern ke isu zero waste ini ya tidak hanya kita melihat perlakuan itu sebagai dampak untuk diri kita sendiri, tapi kita harus melihat itu lebih luas. Kalau misalkan mengawal isu lingkungan ya yang kita tuai ya kita lihat nanti gitu. Mungkin kita nggak bakal kerasa dampaknya sekarang, tapi kontribusi yang kita lakukan dari hal kecil yang kita lakukan sekarang ini ya mungkin bakal berdampak hal yang lebih besar dan yang akan sebagai hal yang akan disyukuri nantinya oleh orang yang hidup di kemudian. Mungkin closing statementku kayak gitu, tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk mengawal isu lingkungan. Oke. Kalau dari gantian aku ya. Jadi mungkin untuk closing statementku, aku selalu ingat kata-kata dari dosen pembimbing kita, Bapak Derajat. Beliau bilang begini, jika di lingkungan sekitar itu terdapat masalah dan kita tidak mau terjun ke masalah tersebut, berarti kita bagian dari masalah tersebut. Jadi mungkin untuk teman-teman semua dan mungkin untuk pendengar dari podcast ini, jika ada isu lingkungan di sekitar kita, seminimal mungkin kita terjun ke masalah tersebut, walau dampaknya mungkin ya paling tidak dampaknya ke diri kita sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin kita ikut melaksanakan atau memperbaiki masalah tersebut walau dampaknya sekecil apapun. Seperti itu, Esa. Nah, mungkin walaupun closing statement dari kita berdua itu terkesan kontradiksi, tapi satu poin yang bisa kita ambil dari podcast kali ini yang mungkin untuk teman-teman semua yang mengawal isu lingkungan, yang lagi fokus dan concern ke isu lingkungan, tetap semangat dan tetap lakukan yang terbaik menurut kalian, dan pokoknya tetap semangat terus. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin masih kepo sama apa aja sih yang kita lakukan selama KKN di Energi Wakatobi, teman-teman bisa langsung cek aja di akun official Instagram kita di @energiwakatobi, atau teman-teman juga bisa langsung scrolling aja akun YouTube kita di KKN PPM UGM Energi Wakatobi periode 2 tahun 2021. Oke, terima kasih semuanya yang udah dengerin dan udah mampir ngedengerin obrolan kita selama hampir 1 jam ini.
Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih.